Iya, selamat datang kembali di Bahasa Sepak Bola. Kita akan membahas tentang pertandingan nanti antara Liverpool melawan Manchester United, di mana Manchester United akan bertandang ke Anfield. Ini akan menjadi ujian selanjutnya untuk Amorim dan skuadnya. Apakah bisa keluar dari tekanan, atau sebaliknya Liverpool akan mendapatkan kemenangan setelah 3 kali kalah beruntun. Kita coba preview ya guys dari segala update terkait informasi pertandingan tersebut. Oke, kita akan bahas dari Manchester United dulu karena gue lebih banyak paham dengan Manchester United. Beberapa pemain sudah fit, seperti halnya Mazraoui sudah bisa kembali, namun dari Amorim masih berhati-hati. Masih belum bisa memastikan apakah masuk ke starting line up atau di bench atau tidak dibawa sama sekali karena Mazraoui baru saja sembuh dan harus dilihat siap atau tidak dari segi kesehatan, dari segi forma. Sedangkan Lisandro Martinez itu memang sudah membaik tapi belum bisa fit gitu. Kalau untuk latihan sudah ringan dengan skuad tapi dia tidak fully seperti pemain lainnya. Jadi kemungkinan besar yang akan absen itu Lisandro Martinez. Untuk dari keseluruhan skuad sudah siap untuk bertandang ke Anfield. Nah, ini akan menjadi ujian yang sangat besar bagi Amorim. Apakah bisa mendapatkan hasil yang terbaik yang musim lalu sempat juga mendapatkan permainan dan eh, hasil yang baik ya di Anfield, di mana Manchester United bisa berhasil menahan imbang Liverpool 2-2 di Anfield. Itu sangat luar biasa, performanya bagus dan tidak ada minus menurut gue ya, mungkin minusnya yang terakhir aja terkait peluang golnya Maguire yang melambung sedikit di atas mistar gawang, yang itu agak menyesalkan sekali. Karena kalau itu gol itu membuahkan hasil yang sangat maksimal buat skuad Amorim. Itu pertandingan sangat menurut gue bagus dan performa Ugarte yang luar biasa saat itu benar-benar bisa mengontrol lini tengah dan bisa eh, menyamai limit lini tengahnya Liverpool gitu. Jadi tidak buruk-buruk amat Manchester United di musim lalu di Anfield. Nah, saat ini adalah ujian Amorim di musim ini di mana dia masih tertatih-tatih di liga dengan 3 kemenangan dan 2 hasil kalah, 1 seri. Kalau salah silakan cek lagi ya karena setahu gue kayak 3 menang, 2 kali kalah dan 1 seri. Nah, itu yang saat ini dari Ruben Amorim masih mencari ritme permainan di liga seperti apa. Sebenarnya sudah oke di lawan Burnley, cuman ini akan menjadi sebuah ujian mental yang sesungguhnya. Apakah dari skuad United di bawah Mourinho ini bisa melawan tanda kutip Liverpool, setidaknya bisa menahan imbang Liverpool. Kalau bisa, mental para pemain akan meningkat pada saat nanti melawan Brighton di selanjutnya. Karena ini penting banget pertandingan ini, jadi jangan sampai ada kesalahan, kecerobohan. Baik lagi, Amorim harus mempersiapkan matang-matang pemainnya, jangan ada yang underperform, jangan ada yang salah decision mungkin diperhatikan dan lain. Ya mungkin kalau dari sisi gue berharap benar-benar skuad yang terbaik yang ada di lapangan karena ini lawan Liverpool. Walaupun Liverpool lagi keadaan kalah 3 kali, tapi sebelumnya sudah break internasional, kemungkinan ada perubahan dari segi taktikalnya si Arne Slot yang kita tidak tahu seperti apa dan bisa jadi ini momentumnya Liverpool untuk bangkit. Nah, itu jangan sampai bisa membalikan keadaannya Liverpool yang saat ini lagi sedang terpuruk. Baik lagi Amorim harus mempersiapkan segala matang. Kalau dari segi permainan sebenarnya di Burnley udah oke, pas lawan Burnley oke. Paling akan menyesuaikan sih, kemungkinan tidak akan seperti lawan Burnley. Eh, Pasti Amorim akan menyesuaikan pemain-pemainnya, mungkin juga ada ya beberapa di otak-atik mungkin di depan ya. Mungkin di depan mungkin ya ini. Bisa jadi Mount tetap dimainkan tapi di posisi striker bisa jadi Sesko yang akan di bangku cadangin dan akan dimainkan Cunha di situ karena melihat dari kondisi melawan Liverpool kayaknya harus melihat kondisi para pemain dan kesiapan pemain dan taktikalnya seperti apa karena kalau main di Sesko di babak pertama sepertinya takutnya agak menjadi tumpul di mana
twin tower-nya si Liverpool tuh sangat kuat, Van Dijk sama Konate. Jadi lebih baik yang cari lebih gesit dikit, yaitu ya punya di depan yang bisa ngotak-atik di depan gitu. Kalau tengah ya pasti Mount, karena Mount masih yang terbaik selama pekan 5 atau ya 7 lah, 7 dulu delapan pekan terakhir Mount yang paling terbaik performanya, jadi kayaknya Mount tetap akan dimainkan. Dan ya Mbeumo pasti akan dimainkan juga karena krusial banget Mbeumo ya ternyata di musim ini buat United. Asisnya dia nggak cetak gol tapi asis dan kreasinya itu luar biasa. Menutup lubang yang mungkin agak ups and down dari Bruno Fernandes tapi sangat bisa ditutupi sama Mbeumo. Jadi kreator serangan dan berharapnya Ahmad juga main di posisi kanan. Duet sama Mbeumo. Baik lagi kan. Apakah Mazraoui tampil? Apakah Mazraoui akan dimainkan? Ini tanda kutip. Kalau dari segi yang gue lihat, Amorim tidak akan pernah memaksakan pemain yang baru sembuh langsung dimasukin starting lineup. Yang gue lihat ya, jadi kemungkinan Mazraoui akan dibekuk cadangkan, nanti di babak kedua, ketiga, ketika permainan tidak cukup membaik, mungkin akan dimasukkan Mazraoui. Nah, kalau misalnya tidak membaik, berarti Mazraoui akan di posisinya Amad Diallo, dan mungkin akan ada perubahan posisi dari Amad Diallo di sisi kiri ataupun diganti. Tapi kalau posisi keadaan menang, kemungkinan besar kalau misalnya di 3 back agak menurut Amorim kurang maksimal, ya itu mungkin agak diganti karena Mazraoui ini fleksibel, bisa dimain di posisi wingback ataupun center back di tiga apa namanya center back kita di posisi kanan gitu. Itu sangat fleksibel banget untuk Mazraoui. Namun yang agak tanda kutip ya, gua agak khawatir tapi semoga perform yaitu duetnya Casemiro sama Bruno itu benar-benar harus dijaga sekali. Harus performanya fokusnya tanpa adanya ups and down karena ini lawan Liverpool walaupun Liverpool ya kehilangan cuman Alisson tapi setidaknya mereka di lini tengah sudah cukup bagus, sangat solid karena dia dia adalah juara bertahan. Jadi kita harus benar-benar fokus dan bisa bermain dengan ritme yang sesuai dengan keinginan pelatih juga. Bruno harus benar-benar tidak ada kemudian, jadi harus benar fokus dan bisa lah mengorganisir permainan Manchester United dan Casemiro lebih agak kalem dan bisa menyesuaikan Eee, tempatnya dan posisinya ya dengan baik gitu. Karena 2 pemain ini ketika kehilangan posisinya, ya udah kan diserang balik oleh lawan. Nah, itu yang agak menjadi tanda kutip ya. Gue masih pertanyakan duet ini, apakah berhasil? Karena di musim lalu kita masuk, kita lawatan ke Liverpool itu menggunakan 2 DM ataupun 2 center midfield yang benar-benar fresh yaitu Ugarte sama Maino. Namun kan 2 pemain ini tersisihkan dan banyak isu 2 pemain ini ada "pecah" tanda kutip, terkait pendapat dan lain-lain. Mereka tidak jadi masuk skuad ataupun projeknya Amorim. Jadi mereka agak tersingkirkan walaupun mereka tetap ada di skuad saat ini. Banyak isu bahwasanya mereka tersingkirkan. Namun kita akan lihat nanti seperti apa, apakah Amorim akan membuat strategi yang sama seperti musim lalu di mana di Anfield kita seri 2 sama dengan permainan yang terbaik dari Ugarte maupun Maino. Nah, kita lihat nih, apakah tetap memainkan Bruno dan Casemiro atau ada perubahan taktik? Mungkin Bruno tetap main atau Casemiro yang main tapi nanti digantiin Ugarte atau mainnya kita tidak tahu. Kita lihat taktiknya Amorim, tapi tetap gue percaya sama Amorim sebagai pelatihnya Manchester United. Dimanapun manajer United saat itu bertanding, gue akan mendukung eh, man- manajer Manchester United. Siapapun itu. Oke, kita ke kiri. Ke kiri itu ada opsi di mana kemungkinan ada Dalot, ada Dorgu dan ada lupa satu lagi gua. Diego Leon, mohon maaf. Dan Malaysia mungkin ya, tapi Malaysia kayaknya hampir tidak dipastikan main karena dia juga baru bergabung dengan skuad utama United yang sebelumnya dibekukan oleh Amorim. Gua nggak tahu kenapa alasannya Malaysia dibekukan dari skuad. Mungkin karena kedekatannya dengan Rashford bisa jadi, tapi ya baik lagi lah. Kita tidak tahu permasalahannya bisa sampai Malaysia diblokir sementara. Tapi pada akhirnya Amorim
meluluh hatikannya untuk diredam terlebih dahulu untuk masukkan Malaysia untuk mendapatkan tambahan skuad lah gitu. Tapi kalau dari segi tiga itu ya, mungkin yang akan bisa masuk antar Dorgu ataupun Dalot karena di musim lalu Dalot ada di posisi kiri dan itu cukup bagus bisa menetralisir serangan Liverpool dari posisinya si Salah dan itu perform banget. Gak tahu apakah yang salahnya waktu itu tidak perform atau memang Diego Dalot lagi perform dan tidak anda perform. Nah, kita akan lihat nanti squad dari atau starting line up melawan Liverpool seperti apa dari Manchester United karena baik lagi kita saat ini masih belum tahu apa yang diinginkan sama Amorim nanti melawan Liverpool. Eh Kalau dari gue harapannya sih Dorgu ya, karena lebih baik Dorgu. Walaupun Dorgu terkadang ribut dengan bola sendiri, ya tapi baik lagi kan. Yang terbaik di posisi itu saat ini Dorgu. Tapi kita bisa juga kondisikan dengan Dalot kalau misalnya otaknya udah bener. Karena beberapa pertandingan otak kayak kurang nyambung gitu loh. Nah tapi kalau Diego Leon kayaknya nggak mungkin untuk dimainkan di saat ini. Tapi kalau misalnya, ya amit-amit cuman bayi ya. Kalau misalkan tiba-tiba Diorgu cedera, Dalot cedera atau tidak baiklah dari segi kesehatan, ya mungkin Diego Leon akan masuk ke starting line up gitu. Karena mau bagaimanapun tidak ada pilihan lain dari Amorim, jadi mau nggak mau ya Diego Leon akan dimainkan. Yang menarik adalah posisi tiga central back ya, di mana itu yang biasanya posisi kiri akan tetap jadi pilihan utamanya itu Luke Shaw karena Lisandro Martinez lagi cedera jadi kemungkinan besar akan Luke Shaw. Di posisi center back tengahnya itu bisa jadi Maguire, bisa jadi juga De Ligt. Karena kenapa? Sebenarnya De Ligt sama Maguire ini memang bagus di posisi tengah, tapi De Ligt bisa posisinya di kanan. Nah, tinggal siapa nih? Kalau misalnya memang Maguire di tengah, berarti kemungkinan besar di kanan De Ligt. Tapi kalau De Ligt di tengah, yang kanan kemungkinan besar yaitu Yoro. Karena Maguire tidak bisa di posisi center back kanan. Yang biasanya di timnas tuh di kiri kok nggak di tengah, itu aja sih. Tapi kalau di MU kemungkinan besar dia selalu di tengah gitu. Jadi komende di center back di tengah dan kanannya si De Ligt. Tapi kalau dari segi pertandingan sebelumnya memang sudah sangat aman dan nyaman itu ya Yoro, De Ligt sama Lusa. Walaupun gua agak dikit underestimate terkait performanya si Yoro ya karena ups and down terkadang bagus terkadang juga biasa aja dan terkadang juga buruk karena mungkin masih muda juga masih butuh jam terbang juga ya kalau gue sih ya udahlah gitu it's okay fine yang penting ada permainan bagus dan dia memperbaiki setiap menit bermainnya jadi kalau menurut gue ya Yoro, The Ligt sama Lusaw. Yang menarik adalah di posisi kiper karena posisi kiper ini sebelumnya ada statement dari Amorim dia belum bisa memastikan apakah Sam Lemons main atau tidak karena di pertandingan sebelumnya Sam Lemons sangat baik tapi bukan sangat bagus karena sangat baik dan tidak ada tekanan karena minggu lalu karena ini minggu ini, ini pasti akan jadi tekanannya Sam Lemons apakah diberikan sama Amorim nah itu kita tanda tanya ya tapi kalau dilihat dari performanya minggu lalu lebih baik dibanding si Baindir harusnya sih dimainkan ya. Ini menjadi tantangan buat Sen Lammens juga ketika lawatan ke Anfield ini tantangan berat sekali. Dia langsung di pertandingan kedua dia langsung melakukan lawatannya ke Anfield dan harus menerima tanda kutip serangan yang mungkin bombardir dari Liverpool. Itu dari segi starting lineup, starting lineup. Tapi kalau dari segi hasil, ya gue berharap selalu menang. Nggak akan pernah gue berharap seri. Baik lagi kita sebagai fans United harus berharap menang. Mau dimanapun pertandingan harus menang. Kalau kita sudah berekspektasi bahwa kita sudah eh, positif dan atau udah yakin menang ya kita harus menang gitu loh. Walaupun ya kalau dari segi permainan di musim ini ya paling juga berharapnya Imam udah sangat baik gitu karena banyak yang menganggap ya United nggak akan menang, pasti akan kalah, seri pun nggak akan bisa gitu. Tapi kita melihat kondisinya Liverpool juga ya. Liverpool saat ini dalam keadaan tidak baik-baik saja di mana tiga kali kalah beruntun dari Crystal Palace, Galatasaray sama lawan Chelsea gitu. Dan itu kita harus manfaatkan.
Kita harus manfaatkan kelengahannya Liverpool seperti apa, di mana posisi lemahnya Amorim harus bisa memperhatikan dan bisa mencari solusi ketika Liverpool melakukan penyerangan. Nah, kita ke Liverpool nih. Yang menarik adalah dari wawancara Arne Slot itu dia kayak setidaknya mengeluarkan tekanan Liverpool ke United di mana dia menyebutkan atau ya memuji tanda kutip lah ya bahwa Manchester United lebih baik dibanding dari apa yang tampil di table Premier League. Yang dimaksudkan adalah performanya Manchester United sebenarnya sudah baik tapi tidak mencerminkan apa yang ada di table saat ini di posisi 10 karena kalau dilihat dari segi statement pelatih seperti itu kayaknya sama kayak Pep Guardiola sebelum-sebelum jadi kayak melempar tekanannya sebelum ke Liverpool jadi balik ke United dan itu harus bisa diantisipasi sama Amorim jadi jangan sampai merasa jumawa dan lain dan harusnya Amorim sudah paham ya terkait taktikal di interview seperti itu gitu jadi jangan sampai termakan lah ya. Nah, ini yang jadi mungkin kunci United bisa memanfaatkan peluang setidaknya seri ataupun menang itu adalah sosok kiper Alisson Becker yang tidak mungkin tampil di pertandingan melawan Manchester United ya Liverpool lawan Manchester United dan itu dikonfirmasi bahwa Alisson Becker tidak bisa tampil jadi kemungkinan besar cadangannya yang sebelumnya tampil lawan Liverpool kalau nggak salah. Nah, itu gue lupa namanya karena gue bukan fans Liverpool mohon maaf tapi dari segi permainan ini agak mengerikan karena agak tak stabil. Mungkin yang tidak stabil adalah terkait hasilnya saja di Liverpool. Ya agak mengerikan itu di depan. Ya salah lagi perform. Terus ada Hugo Ekitike lagi perform. Dan ada Wirtz, ada Isak. Dan di tengah yang tidak ada masalah yaitu ada apa si Gravenberch, ada si eh ya yang dari gue agak lupa tuh yang dari Argentina yaitu tiga quartetnya ya lah ya nah itu sangat baik di tengah sama Soboslai ya maksudnya itu sangat baik dan oke solid sedangkan di tengah United masih amburadul masih ups and down itu harus antisipasi sama Amorim apakah bisa gitu mengantisipasi permainan lini tengahnya Liverpool karena kalau dilihat permainannya Liverpool lawan Chelsea itu setidaknya Chelsea bisa ya menyamai lah gitu karena Chelsea kan lebih banyak kemarin itu pakai tiga eh, central midfield yang agak bertahan ya jadi agak bisa menguasai lah agak bisa menyamai terkait lini tengahnya Liverpool. Liverpool kemarin pas lawan Chelsea itu apa namanya hanya berdasarkan serangan balik saja untuk bisa melakukan serangan ke gawangnya Chelsea. Nah, baik lagi, apakah bisa membalikkan keadaannya Amorim ketika melihat kondisinya Liverpool saat ini seperti tidak adanya kiper? Nah, itu harus dimaksimalkan oleh Amorim. Karena ini bisa jadi antara United maupun Liverpool ini bisa jadi kebangkitan mereka berdua. Tinggal bisa mengantisipasi atau tidaknya serangan antara dua klub ini menjaga performa terus menjaga momentum nah itu harus penting banget. Saat ini sebenarnya momentum ada di skuadnya Manchester United tapi bisa jadi ini adalah titik momentumnya Liverpool. Kalau bisa menang ini momentum Liverpool bisa bangkit-bangkit lagi sih. Dan bisa jadi kayak Wills yang nggak bisa cetak gol selama 8 atau 9 pertandingan Premier League. Jadi ini momentumnya Wills untuk memberikan assist ataupun cetak gol yang itu gue takuti karena biasanya ketika lawan United pemain-pemain Liverpool yang tidak perform di tanda kutip bukan tidak perform, tidak memberikan kontribusi assist ataupun gol bisa jadi di pertandingan dia bisa membuat assist ataupun membuat gol. Itu yang gue rada takut sih gitu. Nah, kita akan lihat nanti seperti apa pertandingannya yang akan bertanding di hari Minggu di Anfield. Semoga United akan memberikan tekanan yang luar biasa buat Liverpool saat ini soalnya momentum ada di United. Bagaimana United bisa menjaga momentum itu kita lihat nanti di Anfield. Harapan gue selalu menang. Nggak berharap seri, malah nggak berharap kalah karena gue optimis bahwasanya harus menang. Nggak ada berpikir untuk seri gitu. Walaupun dari segi squad ya kita harus bisa ini juga ya objektif juga ya
Kita kita ya bisanya seri lah ya. Tapi kalau sebagai fans, ya gue berharapnya menang gitu lawan Liverpool. Seperti itu. Semoga nanti di lawatan kita di Anfield bisa menang, tidak ada cedera, perform dan pemainnya juga bagus, terus bisa meningkatkan mental para pemain di pertandingan selanjutnya, bisa menaikkan lah ya prediksi juara. Bisa jadi kan gue berharapnya juara, cuman ya kalau lihat kondisi saat ini sih kayaknya agak kurang sih gitu. Kecuali Amorim bisa membawa mental para pemain naik dan bisa menjaga momentum ini gitu. Oke, itu aja review dari gua. Semoga nanti Manchester United menang melawan Liverpool dan performanya baik dan bisa menjaga momentum dan selalu membaik terus-terus menerus dan ya kalau bisa sih menang-menang terus terus jangan ada kalah. Oke, sampai jumpa di bahasa sepak bola selanjutnya. Bye bye.